Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back in my English class. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris saya, yaitu English One atau Basic English Bahasa Inggris Dasar. Pertemuan kali ini pertemuan 12. We are going to learn about what is this for, how to use it, advice, and then grammar focus 1, grammar focus 2, remember that, and assignment. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang what is this for, how to use it, advice, grammar focus. Grammar focus ada 2. Kemudian remember that. Remember that ini sekedar review tentang apa yang disampaikan di pertemuan kali ini. Yang terakhir itu tugas. Nah, what is this for? Kita masuk ke materi ya. What is this for? What is this for ini adalah pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan kegunaan dari suatu benda atau barang. Misalnya yang digambar sini adalah kamera. Yang digambar ini itu adalah kamera, ya. What is this for? Nah, kamera. What is this for? This is for taking a picture. This is for taking a picture. Untuk apa? Ini. Nah, ini di sini what is this for? Ini tidak disebutkan nama barangnya, tapi bisa ditunjuk, misalnya ditunjuk atau dipegang. What is this for? Misalnya seperti itu, maka apa yang dipegang itu yang ditanyakan. Untuk apa ini? Jawabannya ya tergantung bendanya. Misalnya kalau digambar di sini, di slide ini adalah kamera, maka this is for taking picture. Misalnya, what is this for? Ini adalah sebuah apa ini, dan yang saya pegang ini adalah sebuah pulpen. Maka jawabannya this is for writing. Ini untuk menulis. Misalnya yang saya pegang HP, what is this for? Maka jawabannya adalah this is for calling a friend. Misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi, what is this for digunakan untuk menanyakan kegunaan dari suatu benda atau barang. Kemudian berikutnya adalah how to use it. How to use it ini bisa digunakan untuk menanyakan cara penggunaan sesuatu. Nah, di sini menggunakan it, ya. Di sini menggunakan it. Menggunakan, ya. Di sini menggunakan it. Di sini menggunakan it. Kenapa menggunakan it? Nah, ini di sini tidak disebutkan barangnya. It-nya hanya reverse pada it-nya reverse itu pada sesuatu yang ditunjuk ataupun sesuatu yang dipegang. Misalnya yang digambar sini adalah yang yang dipegang itu adalah kamera atau yang ditunjuk adalah kamera, maka otomatis yang ditanyakan adalah kamera. Misalnya how to use it, it-nya itu reverse kepada kamera. It, ya, it-nya reverse kepada kamera. It-nya reverse kepada kamera. How to use it, it-nya reverse kepada kamera. Maka jawabannya to use this camera, ya sebenarnya banyak cara jawaban. Ini hanya salah satu contoh jawaban dari how to use it, ya. Press power on off, shoot the camera to the target, press the button of taking picture, look at the result of picture, print out the picture, dan sebagainya. Ya, nanti bisa dipraktekkan, bisa dibuat sendiri, misalnya komputer apa, handphone bagaimana, misalnya handphone dan sebagainya. Nah, jadi yang dicontohkan di sini adalah how to use it. It itu reverse kepada bendanya. Terus bagaimana kalau jika disebutkan barangnya tidak menggunakan, ya tidak ada masalah. Misalnya how to use this camera, misalnya how to use this camera, it-nya diganti dengan nama bendanya. Misalnya how to use this camera, misalnya seperti how to use this camera, misalnya how to use this camera, misalnya seperti itu, ya. Maka bisa juga seperti itu. It-nya diganti dengan kamera. Itu juga tidak ada masalah.
Berikutnya advice. Berikutnya itu advice. Advice itu meminta nasihat. Biasa untuk meminta nasihat atau saran, pertanyaan yang digunakan what should I do? What should I do? What should I do? Artinya ini apa what should I do? Apa yang bisa saya lakukan? Ya, sekali lagi, what should I do digunakan untuk meminta saran atau nasihat pada teman kita, sahabat kita, atau kepada siapapun, kepada orang lain. Jadi menggunakan kalimat what should I do, yang artinya apa yang harus saya lakukan. Nah, di sini what should I do? Nah, di sini lagi-lagi gambarnya kamera. Contohnya, what should I do with this camera? Apa yang saya lakukan dengan kamera ini? Artinya terserah, kira-kira kamera ini buat apa kamera ini? Untuk apa kamera ini ya? Bisa digunakan untuk apa kamera ini? Masa bisa juga menggunakan seperti itu. Apa yang harus saya lakukan dengan kamera ini misalnya? Maka jawabannya itu bisa you can use this camera for wedding party or for your traveling. Bisa kalian lihat jawabannya di situ. Ya, but what should I do? Nah, apa yang saya lakukan dengan kamera ini? Nah, kalau tadi kan kalau what is this for itu tadi, what is this for tadi untuk apa kamera ini? Kemudian yang kedua tadi how to use it, bagaimana cara penggunaannya. Namun ketiga, apa yang harus saya lakukan dengan kamera ini? Atau apa yang bisa saya lakukan dengan kamera ini? Maka yang bisa lakukan adalah salah satu contoh jawabannya di sini, you can use this camera for wedding party or for your traveling. Kamu bisa menggunakan kamera untuk pesta pernikahanmu atau untuk travelingmu, jalan-jalanmu seperti itu. Sebenarnya banyak jawabannya, tidak harus seperti ini. Ya, tergantung pada orang yang memanfaatkan kamera tersebut. Nah, ini hanya contoh. Jika kita ingin meminta nasihat tentang kepada orang lain tentang bagaimana cara penggunaan barang atau melihat apapun, melihat nasihat untuk pribadi apa yang silakan bisa menggunakan what should I do. Nah, sekarang kita masuk ke grammar fokus. Nah, semua grammar fokus yang di sini itu infinitive and gerund sudah saya jelaskan beberapa pertemuan yang lalu ya. Di pertemuan yang kemarin, pertemuan yang sebelumnya juga sudah dijelaskan antara infinitif dan gerund. Infinitif itu adalah kata kerja yang diawali oleh to, yang menggunakan to go. Contoh di situ adalah to go, ya. To go, ya. Itu infinitif gerund. Infinitif ya, itu infinitif. Sedangkan kalau gerund ini jadi perbedaan paling gampang membedakan antara infinitif dan gerund. Sedangkan kalau gerund adalah kata kerja yang ditambah ing. Contoh paling bawah itu adalah reading. Read menjadi reading. Read menjadi reading, ya. Read menjadi reading. Contoh yang paling gampang di situ adalah read menjadi reading. Read ditambah ing menjadi reading. Itu contoh yang paling gampang daripada perbedaan infinitif dan gerund. Nah, tapi di sini kok banyak nih, panjang mah ada berapa nih? Ada 5 atau 6 poin ya. Coba kita lihat. Pertama, verb to infinitive. Kata kerja, bentuk kata kerja yang pertama bentuk kata verb. Verb itu kata kerja plus to infinitive, yaitu I want to go. Nah, yang di garis merah itu want itu verb, to infinitive to go. Jadi simpelnya sebenarnya kalau berkumpul dua kata kerja, maka dipisah dengan to. Berkumpul dua kata kerja dipisah dengan to. Atau boleh satunya ditambah ing, sehingga menjadi gerund. I want to go. I love reading. Tapi memang ada beberapa kata yang misalnya dia harus menggunakan infinitif, tidak boleh menggunakan gerund. Ada juga yang sebaliknya seperti itu. Tapi yang terpenting buat kalian, untuk yang masih belajar bahasa Inggris dasar adalah jika berkumpul dua kata kerja, kalau tidak dipisah dengan to, berkumpul dua kata kerja, jika tidak dipisah dengan to, maka kata kerja keduanya ditambah ing, sehingga menjadi verb ing. Contohnya adalah I love reading dan I want to go.
Nah, kemudian bentuk yang kedua kita lihat bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah verb plus objek, verb plus objek, ya, verb plus objek plus to infinitive, plus objek plus to infinitive. Contohnya, I want her to go. I want her to go. I want kata kerja, her itu objek, to go adalah infinitifnya. Itu jadi bentuk saya menginginkan dia untuk pergi ke sinema. Saya menginginkannya agar dia saya menginginkannya pergi ke sinema. Itu bentuk kedua. Want to go, kata kerja to infinitive. Secara umumnya kata kerja to infinitive. Kemudian bentuk yang ketiga, nah bentuk yang ketiga nih, yang ketiga tanpa menggunakan to, verb plus objek tanpa menggunakan to. Contohnya, she makes me cry. Makes kata kerja, me itu objek, cry kata kerja. Jadi tidak ada kata kerja. Jadi ada kata seperti. Jadi kalau nanti kalian dalam soal menemukan yang seperti ini, maka perhatikan. Rumus dasarnya adalah jika berkumpul dua kata kerja, maka di tengah-tengahnya dikasih to atau dipisah dengan to atau ditambah ing, kata kerja yang terakhir. Ya. Rumus umumnya. Tapi ada juga yang tanpa menggunakan to, seperti contoh makes me cry. Seperti itu, ya. Yang di tengahnya ada objek. Kemudian yang bentuk yang keempat itu adalah verb to infinitive or gerund. Jadi verb kata kerja boleh bisa menggunakan to infinitive, bisa juga menggunakan gerund. Akan tetapi dalam hal ini ada dua kemungkinan, ada dua kondisi. Yang pertama bisa merubah makna, yang kedua tidak merubah makna. Yang merubah makna ini seperti contoh seperti ini. Jadi I regret to tell. Ini kalimat I regret to tell. Jadi regret pada dasarnya regret boleh to infinitive, regret juga boleh kata kerja regret ya, boleh plus to infinitive, juga boleh plus gerund. I regret telling. Akan tapi ini berbeda makna. I regret to tell maknanya aku menyesal memberitahu. I regret to tell you. Aku menyesal memberitahumu. I regret to tell you. Aku menyesal memberitahumu. Sedangkan yang di gerund, I regret telling him that secret, artinya menjadi aku akan memberitahunya rahasia itu. Jadi berubah. Kalau tadi aku menyesal, di sini yang di gerund maka jadi akan memberitahu tentang rahasia itu. Akan memberitahunya. Ya, sekali lagi, ada yang kata kerja boleh untuk dua-duanya, boleh untuk to infinitive, boleh untuk gerund. Artinya setelah kata kerja itu boleh diletakkan gerund, boleh diletakkan to infinitive. Ya, seperti contoh kalimat kata kerja regret ini ya, kata kerja regret ini. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ya, kondisi yang kedua itu without changing of the meaning, tanpa merubah makna. Yang tanpa merubah makna. Contohnya adalah it started to rain. Artinya mulai turun hujan. It started to rain. It started to rain berarti ini verb plus to infinitive. Kemudian yang menggunakan plus verb gerund, it started raining. Artinya sama, mulai turun hujan. Ini kalau tadi regret juga bisa menggunakan gerund dan atau infinitive, maka started juga seperti itu, bisa menggunakan gerund, bisa menggunakan infinitive. Kemudian yang terakhir adalah verb gerund, yaitu verb gerund. I love reading. I love reading ya. I love reading. Maka I love reading ini adalah verb yang pertama, kemudian verb yang love verb yang pertama, verb reading dan verb yang kedua yang ditambah ing. Tapi di sini lagi-lagi berubah, reading-nya ini bukan jadi kata kerja lagi, jadi kata beda.
Grammar fokus yang berikutnya adalah imperative and infinitive for giving suggestion. Ya, artinya imperatif dan infinitif untuk giving suggestion. Infinitif tadi sudah dijelaskan. Imperatif itu adalah bentuk kalimat yang kayak perintah, ya. Bukan perintah ya, bukan perintah. Tapi untuk mengingatkan sesuatu yang penting, imperatif. Contoh kalimat itu be sure, itu kalimat imperatif to turn it. The turn, to turn-nya ini be sure, ini adalah kalimat imperatifnya, ya. Be sure, ini kalimat imperatifnya. Nah, to turn it-nya itu adalah kalimat infinitifnya. Ingat yang ada to turn. Ini adalah kalimat infinitifnya. Be sure. Kemudian don't forget to dial. Don't forget, jangan lupa untuk to dial the area code. Jangan lupa untuk memencet kode areanya. Jangan lupa untuk menekan kode areanya. Don't forget to dial. Don't forget to dial, ya. Don't forget to dial. Don't forget imperatifnya, to dial itu infinitifnya. To dial infinitifnya. Kemudian make sure imperatifnya, kalimat imperatif make sure, kalimat imperatif to hit itu adalah infinitifnya. Make sure to hit the end button. Pastikan untuk menekan tombol N. Remember to pay the bill every month. Remember adalah imperatif, to pay itu adalah infinitifnya. Jadi imperatif infinitive for giving suggestion di sini maksudnya adalah ya untuk memberi suggestion itu nasihat, memberi arahan, memberi saran. Pastikan be sure to turn it on, pastikan to nyala, pastikan to nyala. It-nya reverse ke suatu benda, terserah apa saja. Don't forget to dial don't forget to dial the area code. The area code ya. The area code itu bukan R code, the area code salah ya, the area code. Don't forget to dial the area code. Jangan lupa untuk dial, untuk memencet kode areanya. Make sure to hit the end button. Pastikan untuk memencet tombol N. Remember to pay the bill every month. Jangan lupa untuk membayar tagihan setiap bulan. Nah. Oke. Sampai di sini. Saya yakin semuanya sudah paham dan mudah-mudahan benar-benar paham. Kita akan menuju slide berikutnya. Itu materi berikutnya yaitu remember that. Remember that. Ini sekedar isi adalah review ya. Jadi to infinitive ya, bukan to. To infinitive adalah kata kerja atau verb yang didahului oleh to, seperti to go dalam kalimat I want to go ya, itu dalam kalimat I want to go. Dalam kalimat I want to go ya. I want to go. Seperti dalam kalimat I want to go. Kemudian gerund adalah kata kerja yang ditambah ing, akan tetapi ketika menjadi gerund maka bukan sebagai kata kerja lagi, tapi sebagai kata benda. Seperti kalimat reading yang asal katanya adalah read dan ditambah ing menjadi reading. Seperti pada kalimat I love reading ya. Seperti pada kalimat I love reading. I love reading ya. Kata kerja plus gerund. Reading itu asal katanya adalah read ditambah
ing. Ditambah ing sehingga menjadi reading. Kemudian yang perlu diingat lagi, gerund itu jatuh setelah kata kerja ya. Pada umumnya gerund itu jatuh setelah kata kerja. Contohnya seperti contoh situ reading, I love reading. Jadi reading itu sebagai gerund, love adalah kata kerjanya. Saya suka membaca, bisa bermakna saya suka membaca, atau reading bisa bermakna bacaan. Saya suka bacaan. Seperti itu ya. Kemudian dan jika jatuh setelah to be, maka itu bukan gerund. Artinya jika ada kata kerja yang ditambah ing jatuh setelah to be, itu bukan gerund. Seperti kata kerja pada berikut ini. Seperti reading pada kalimat berikut ini. Reading pada kalimat I am reading. I am reading. Seperti pada kalimat I am reading. Nah, di sini ini itu bukan kata kerja, readingnya bukan sebagai gerund, tapi ya sebagai kata kerja yang bermakna continuous, yang artinya saya sedang membaca. Jadi beda ya. Kalau reading pada I love, kalimat I love reading itu sebagai gerund dan berubah menjadi kata benda, maka pada kalimat I am reading adalah kata kerja dan tambah ing dan tidak sebagai gerund, tetap sebagai kata kerja yang disebut dengan verb ing, verb continuous tense. Oke, demikian penjelasan tentang pertemuan 12 ini, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Dan jika tidak ada yang tidak mengerti, silakan bertanya. Boleh bertanya di WA Group atau di kolom komentar. Tapi saya sarankan langsung bertanya di WA Group saja, biar lebih interaktif. Nah, untuk tugas, silahkan cek di kolom keterangan pada video YouTube ini. Sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.